Peran false nine di sepak bola modern bantu Chelsea raih trofi bergengsi Eropa. Perkembangan strategi sepak bola terus bertransformasi. Barisan juru taktik hebat pun mulai memutar otak untuk menyusun skema terbaiknya. Sampai-sampai atribut pemain yang memiliki skill di atas rata-rata haruslah tersisih lantaran idealisme pelatih tentang penyesuaian taktik yang ia usung. Salah satu posisi yang paling menarik untuk dibahas adalah bagaimana peran striker yang kini tak hanya sebagai pencetak gol utama, namun sebagai penafsir ruang sekaligus pelayan untuk seorang winger. Memindahkan seorang gelandang untuk menjadi penyerang kini mulai menjadi solusi juru taktik elit untuk meramu skema terbaiknya. Bermainnya striker palsu di depan atau biasa yang disebut false nine memang membuat striker murni tersingkir. Namun, hal tersebut terbukti efektif bagi seorang pelatih untuk meramu skema terbaik yang ia terapkan. Contoh yang paling nyata akhir-akhir ini adalah peran Kai Havertz di Chelsea. Berposisi asli sebagai gelandang serang, ia disulap oleh Thomas Tuchel untuk menjadi seorang false nine. Dan terbukti, bermainnya Kai Havertz di posisi tersebut mampu menggendong Chelsea merengkuh trofi Liga Champions dan juga kompetisi Piala Dunia antar klub. Dari sistem permainan yang diusung oleh Thomas Tuchel, Chelsea lebih apik bermain menggunakan striker palsu yang diisi oleh Kai Havertz yang mulai menunjukkan ketajamannya di depan gawang. Thomas Tuchel dengan pakem 3-4-2-1 maupun 4-3-3 sering menduetkan Lukaku bersama dengan Werner. Masalahnya adalah Timo Werner bukanlah pemain yang nyaman berada di kotak penalti. Hal itu membuat Lukaku lebih dioptimalkan oleh Thomas Tuchel untuk lebih banyak berdiri di kotak 16. Tentu hal tersebut berpengaruh pada ketajaman sang pemain. Musim ini, dilansir dari FBref, total Lukaku berada di angka 2,45 per pertandingan, jauh turun dibandingkan musim lalu saat dirinya bermain untuk Inter. Total Lukaku mencapai angka 3,78 per pertandingan. Itu statistik terkait individu. Statistik lain berdasarkan permainan kolektif di lapangan, terlihat rekan Lukaku di lini depan Chelsea begitu jarang memberikan umpan kepadanya. Catatan Sky Sport per 15 September 2021 menunjukkan bahwa belum satu kali pun seorang Kai Havertz mengirimkan umpan kepada Romelu Lukaku. Bahkan asumsi liar beredar bahwa Havertz sengaja melakukan hal tersebut agar ia mampu menggeser posisi Lukaku di lini depan Chelsea. Faktanya, progresi skema Thomas Tuchel lebih efektif ketika Chelsea bermain tanpa striker murni atau false nine. Meski tak rajin mencetak gol di tiap pekan, Kai Havertz mampu membuka ruang bagi Mason Mount dan juga wingers Chelsea lainnya untuk bermain lebih menusuk dan juga fleksibel. Havertz yang sering bergerak di lini tengah dan samping membuat Mason Mount bebas bergerak untuk mengisi pos yang ditinggalkan pemain asal Jerman tersebut. Pun dengan keleluasaan para wingback The Blues, ketiadaan Lukaku yang sering berada di kotak penalti membuat para wingback Chelsea bebas untuk masuk ke kotak penalti tanpa bertabrakan dengan striker Chelsea. Dengan penampilan apik yang ditunjukkan oleh Kai Havertz saat dimainkan sebagai penyerang tengah, nampaknya Thomas Tuchel akan lebih sering memainkan Lukaku dari bangku cadangan. Peduli setan dengan harganya yang selangit, sistem yang dijalankan Thomas Tuchel memang lebih baik jika diperankan oleh seorang Kai Havertz. Bagaimana pendapat kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Chelsea, awas kejutan Middlesbrough. Chelsea akan bertemu Middlesbrough pada lanjutan Piala FA di babak perempat final. Awas The Blues, Middlesbrough sudah tumbangkan dua raksasa Liga Inggris. Middlesbrough vs Chelsea akan berlangsung pada Minggu 20 Maret pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Ini menjadi salah satu laga perempat final di Piala FA. Chelsea masih menaruh asa untuk menjuarai Piala FA yang sebetulnya musim lalu cuma jadi finalis dikalahkan oleh Leicester. Akan tetapi, Middlesbrough bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka capai babak perempat final Piala FA setelah menumbangkan dua raksasa Liga Inggris. Mereka menyingkirkan Tottenham Hotspur 1-0. Sebelumnya lagi mereka kandaskan Man United via adu penalti 8-7 setelah skor imbang 1-1. Chris Wilder, manajer Middlesbrough, memang punya jam terbang yang cukup oke. Tahun 2016 sampai 2021, dirinya sukses
membawa Sheffield United promosi ke Liga Inggris dan paham betul permainan tim-tim papan atasnya. Middlesbrough pun bisa mengimbangi permainan Tottenham Hotspur ketika menghadapi MU. Tim divisi Championship itu juga tampil efisien dengan mengandalkan serangan balik. Chelsea tentu harus mewaspadai Middlesbrough. The Blues memang lagi dalam tren menang, 5 kali menang beruntun di Liga Inggris dan baru saja mengamankan tempat di perempat final Liga Champions. Tetapi di Piala FA, kejutan sering terjadi. Tim-tim besar tak jarang yang tumbang. Tetapi di Piala FA, kejutan sering terjadi. Tim-tim besar tak jarang yang tumbang.